Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan hidup di zaman ketika manusia dinilai bukan dari akhlaknya, bukan dari imannya, tetapi dari warna kulit dan status sosialnya. Di tengah masyarakat Quraisy yang sombong dan penuh perbudakan, hiduplah seorang budak berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah. Ia bukan orang terpandang, ia tidak memiliki harta, ia bahkan tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Bilal adalah budak milik seorang tokoh Quraisy yang sangat keras dan kejam, Umayyah bin Khalaf. Setiap hari ia bekerja tanpa hak, tanpa pilihan, tanpa penghormatan. Namun Allah memilih hati Bilal untuk menerima cahaya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, Bilal termasuk orang-orang pertama yang menerima ajaran Tauhid. Ia mendengar bahwa Tuhan itu esa, tidak ada berhala, tidak ada patung, tidak ada sesembahan selain Allah. Kalimat itu menembus hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa merdeka, merdeka dalam keyakinan, merdeka dalam hati. Tetapi kebebasan iman itu harus dibayar dengan penderitaan yang luar biasa. Bilal pun disiksa dengan sangat kejam. Ia diseret ke padang pasir saat matahari berada di puncaknya. Pasir yang panas membakar kulitnya, tubuhnya ditelentangkan di atas tanah yang membara. Lalu sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya agar ia tidak bisa bergerak. Umayyah memaksanya berkata, "Tinggalkan Muhammad, tinggalkan Tuhan yang satu ini, yang satu itu." Namun apa jawaban Bilal? Dengan napas yang berat, dengan tubuh yang lemah, dengan rasa sakit yang luar biasa, ia hanya mengucapkan satu kata, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa." Ia tidak membalas dengan amarah, ia tidak berteriak. Ia hanya mengulang tauhid. Hari demi hari penyiksaan itu terus dilakukan, tetapi Bilal tidak pernah mencabut imannya. Subhanallah, keteguhan seorang budak justru mengalahkan kesombongan para pembesar Quraisy. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak lega, tidak tega. Ia mendatangi Umayyah dan menawarkan untuk membeli Bilal. Akhirnya Bilal dibebaskan. Sejak saat itu, Bilal bukan lagi budak manusia, ia menjadi hamba Allah yang merdeka. Hijrah pun terjadi, kaum muslimin pindah ke Madinah. Di kota inilah Islam mulai berkembang dengan lebih kuat. Suatu hari, para sahabat berdiskusi bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Ada yang mengusulkan lonceng seperti Nasrani, ada yang mengusulkan trompet seperti Yahudi. Namun Allah memberikan petunjuk mimpi seorang sahabat tentang lafaz azan, dan Rasulullah SAW memilih Bilal untuk mengumandangkannya. Bayangkan seorang mantan budak, seorang yang dulu dihina, kini berdiri di tempat tinggi menyerukan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya menggema di Madinah. Itulah pertama kalinya azan berkumandang dalam sejarah Islam. Setiap hari 5 kali sehari, Bilal memanggil umat Islam menuju sholat. Suaranya bukan hanya suara biasa, itu adalah suara keteguhan, suara perjuangan, suara tauhid yang dulu ia pertahankan di bawah batu panas Mekah. Ada satu kisah yang sangat menyentuh. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau mendengar suara Bilal di surga. Ketika ditanya apa amal yang paling ia jaga, Bilal menjawab bahwa setiap kali ia berwudu, ia selalu berusaha sholat 2 rakaat setelahnya. Amal yang mungkin kecil tetapi dilakukan dengan istiqomah. Kalimat ini menunjukkan bahwa